poin-poin mediasi itu, karena memang di sini yang kita cari baik peradilan pidana maupun perdata itu kita mencari yang seefektif mungkin, yang secepat mungkin, yang tanpa harus berlarut-larut. Jadi kalau memang kiranya itu penggugat prinsipal itu niat mengajukan gugatan untuk demi membela hak-hak hukum atau kiranya itu secara keperdataan, tentunya tentunya kalau bicara logikanya harus memanfaatkan momentum mediasi. Lalu di mana tidak hadir? Sesuai adagium, apabila di awal perkara, sejak pertama kali perkara tidak berlaku adil, maka keadilan itu sulit untuk ditemukan. Dalam kasus ini, kasus Rocky Gerung ya Bang ya, beliau sering mengungkapkan pendapatnya dan pokok pikirannya kepada publik yang sebetulnya itu dijamin oleh undang-undang kita Bang, termasuk Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang menyampaikan pendapat muka umum itu jelas-jelas dijamin. Apalagi dijungtokan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi seseorang itu memang dijamin untuk mengungkapkan pikiran pendapatnya gitu ya. Kan jadi datang ini bukan menyampaikan gugatan saja, tapi harus mendengar baik tergugat intervensi, ya kan tergugat dan publik. Nah ini saya kecewa dan protes. Saya minta ini Jokowi, Anda masih presiden sampai setahun ke depan Oktober. Dan juga anggota DPR, robahlah tata cara persidangan ini. Atur di KUHAP kah, aturkah di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Apa yang perlu diatur? Kalau substansinya sudah ketahuan tentang ketidakadilan ini terjadi, di-stop lah pengadilan ini untuk apa gitu loh. Ayo debat publik, salahnya Rocky Gerung apa? Ya, di mana? Nyebut presiden itu bajingan tolol, apa salahnya gitu loh. Malah harus argumentasi. Kan yang dihina oleh oleh Rocky bukan presiden, artinya bukan Jokowi, tapi jabatan presiden. Jadi kan benar nggak ada masalah. Jadi utang bertambah dong, Utang bertambah lagi. Dan rakyat yang bayar. Lihat di Amerika, kalau kita mau ngaco demokrasi, ya siapa sih Donald Trump, bahkan sampai diadili. Iya, sampai di penjara sebentar. Diginin aja udah lambang apa dah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya Egy Sujana ikut tergugat tapi intervensi gitu. Sebelah kiri saya Ori yang dari prinsipal kuasa hukum Rocky Gerung. Sebelah kanan saya DHL yang bersama saya untuk gugat intervensi. Sebelah kiri Ori, saudara Arvid. Saya mulai dari saudara Ori. Gimana sidang hari ini? Ya, jadi sidang hari ini agendanya adalah penyampaian laporan hasil mediasi oleh majelis hakim sekaligus pembacaan gugatan oleh penggugat. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kalender sidang, karena ini sidangnya ekot, jadi dibuat kalender sidang, kapan sidang jawaban, kapan sidang tanggapan jawaban gitu ya. Nah tadi di dalam persidangan menurut kami ada hak-hak yang tidak dipenuhi ya dalam proses persidangan, yaitu tergugat intervensi belum mendapatkan gugatan ya. Tetapi hakim kemudian menanyakan kepada penggugat apakah gugatan akan dibacakan gitu ya. Nah, si penggugat menyatakan tidak akan membacakan gitu. Nah, bagaimana sebuah proses persidangan ada hak-hak yang tidak dilaksanakan di mana pihak tergugat intervensi belum mendapatkan gugatan dan juga sehingga bagaimana untuk mau mengetahui gugatan tersebut gitu. Nah, itu salah satu yang tadi di sidang gitu. Yang kedua tadi sidangnya juga menentukan kalender sidang untuk berikutnya, yaitu di tanggal 16 November. Agenda sidangnya adalah jawaban dari tergugat dan juga tergugat intervensi gitu ya. Dan itu ditunda selama 2 minggu untuk membuat jawaban. Dan setelah itu nanti
setelah jawaban, tanggapan, baru nanti ada sidang offline lagi, yaitu pembuktian gitu. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan tadi di persidangan. Saya kembalikan lagi ke Bang Egy. Oke. Saudara Arvid, bagaimana mensikapinya? Ya, dalam persidangan hari ini ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan tentunya. Dalam perkara perdata memang setelah kita lewati proses kemarin itu, ini proses mediasi yang sudah kita lewati. Ada poin catatan yang penting harus kita lihat di sini, bahwa prinsipal penggugat tidak hadir dalam proses mediasi. Di mana juga dari prinsipal tergugat, ya, Rocky Gerung sudah menawarkan beberapa opsi-opsi dalam mediasi, tapi tidak ditanggapi atau tidak ada satu tanggapan yang konkret daripada satu prinsipal penggugat, bahkan tidak hadir di situ. Dan bahkan tadi juga dipertegas lagi oleh tim kami juga, ya, Bang Egy juga udah menanyakan kembali terkait poin-poin mediasi itu, karena memang di sini yang kita cari baik peradilan pidana maupun perdata itu kita mencari yang seefektif mungkin, yang secepat mungkin, yang tanpa harus berlarut-larut. Ya, kalau memang kiranya itu penggugat prinsipal itu niat mengajukan gugatan untuk demi membela hak-hak hukum atau kiranya itu secara keperdataan, tentunya kalau bicara logikanya harus memanfaatkan momentum mediasi. Lalu di mana tidak hadir pada saat mediasi itu ada, gitu ya. Sementara itu yang kira bisa menjadi catatan perkara ini. DHL. Terima kasih senior kita Egy Sujana, Profesor. Jadi begini, terus terang saya secara pribadi itu kecewa kepada majelis hakim karena sudah kelihatan berat sebelah. Sesuai adagium. Gimana berat sebelahnya? Sesuai adagium, apabila di awal perkara, sejak pertama kali perkara tidak berlaku adil, maka keadilan itu sulit untuk ditemukan. Tidak akan ditemukan. Hanya menutupi kesalahan-kesalahan kelanjutan. Jadi begini, harusnya kita ini bukan tanpa arti ada di situ. Sebagai pihak tergugat yang sudah disahkan melalui fogging, intervensi fogging, kita tentunya punya hak untuk minta dibacakan. Karena apa? Kita sudah sampaikan bahwa kami belum mendapatkan soft copy. Tapi majelis nyatakan berargumentasi bahwa dari mana bisa tahu? Kita sampaikan dari media sosial. Buktinya kok bisa tahu nomor? Dari media sosial. Hanya disebut di situ pokok tentang perkara. Kita kutip, ternyata benar. Bukti kutipan kita benar adalah bahwa kita bisa dinyatakan melalui putusannya, sejenis putusan selah, kita dikabulkan untuk menjadi pihak tergugat. Itu bukti hukum kita. Nah, bukti kita apa? Bukti kita sebagai perdata adalah, hukum acara perdata adalah teori pembuktian formil. Kita menyampaikan langsung bahwa kita belum menerima, apalagi bukti formil yang harus dibutuhkan oleh beliau. Tapi karena beliau punya palu, ya saya tadi ya silakanlah. Kalau memang perspektif logika daripada majelis hakim bahwa kita sudah tahu karena bla bla bla, ya gimana, majelis hakim yang punya palu. Saya sampaikan seperti itu. Yang jelas kami atas nama tergugat yang punya haknya sama, bahkan tadi Bang Egy juga menyatakan bahwa supaya publik mengetahui, karena keberadaan publik adalah sesuai hukum acara. Publik juga boleh tahu supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan atau kekeliruan tepatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat lagi pengacara kita Juju Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Egy. Ya, seperti disampaikan rekan-rekan saya tadi, Bang Egy, Pak Damai maupun Arvid, bahwa agenda sidang hari ini adalah tadi seharusnya pihak penggugat ya menyampaikan gugatannya, tapi dari kami hanya disarankan untuk melihat atau meminta saja kopinya ya. Tapi lepas daripada itu, substansinya adalah di negara kita ini sebetulnya dalam kasus ini Rocky Gerung ya Bang ya, beliau sering mengungkapkan pendapatnya dan pokok pikirannya kepada publik yang sebetulnya itu dijamin oleh undang-undang kita Bang, termasuk undang-undang nomor 9 tahun 98 tentang menyampaikan pendapat muka umum, itu jelas-jelas dijamin.
Apalagi dijungtokan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi seseorang itu memang dijamin untuk mengungkapkan pikiran, pendapatnya gitu ya, tanpa ada batasan-batasan, tanpa ada larangan tertentu oleh pihak manapun, seperti itu. Jadi kondisi seperti ini ya, kondisi hak asasi manusia untuk mengemukakan pendapatnya itu di muka umum itu jelas-jelas tidak boleh dilarang atau dibatas-batasi atau bahkan dibungkam. Jadi kayak kita kembali lagi ke zaman Orde Lama ya, atau Orde Baru. Lebih gelap kata Bang Muslim. Jadi seperti itu. Oleh karenanya, jadi dalam kasus ini, karena kasus persoalan saudara Rocky Gerung, klien kami itu persoalannya adalah persoalan ungkapan atau pendapat beliau di muka publik itu malah digugat. Ini jangan sampai terjadi lagi dan jangan sampai menimpa kepada aktivitas yang lain, Bang. Itu harapan kita. Karena dijamin oleh undang-undang. Tadi saya sebutkan di awal. Demikian pendapat saya. Langsung Muslim Arbi sebagai publik yang melihat sidang ini, bagaimana? Sebagai publik yang mengikuti langsung tadi kecewa sama hakim. Itu hakim kan sebetulnya harus meminta penggugat untuk membacakan gugatan. Nah kita nggak tahu. Apalagi kita udah minta. Apalagi sudah diminta oleh pihak intervensi, ya kan. Jadi menurut saya jangan sampai ya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini ada sesuatu kan gitu. Karena apa? Tidak jelas gugatan itu apa isinya, kan itu masalahnya kan. Itu yang saya maksud. Kalau disampaikan oleh penggugat kepada hakim itu urusan internal. Tapi publik harus tahu, ya kan? Jadi ini harus sesuatu disembunyikan, ini dugaan saya ya. Karena sidangnya terbuka untuk umum. Padahal sidang terbuka untuk umum. Jadi saya memprotes. Bukan hanya kecewa, saya memprotes. Saya memprotes sebagai publik, saya punya hak untuk keterbukaan publik, Undang-Undang Nomor 14, ya kan? Dalam masalah ini meminta kepada hakim jangan sampai ada kong kali kong, ya kan, dalam masalah ini. Karena apa? Rocky Gerung itu menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan dijamin undang-undang. Loh, kenapa sampai di pengadilan kok diumpet-umpetin? Kayaknya disembunyikan ini, nggak bisa ini. Jadi saya akan protes. Kalau begini saya bisa demo ini bisa. Dan di sidang itu ada dua pihak. Betul. 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 Penggugat intervensi punya hak untuk mendengarkan itu. Kita meminta untuk dibacakan. Betul. Jangan cuma dengar penggugat aja. Nah itu masalahnya kan. Jadi datang ini bukan menyampaikan gugatan saja, tapi harus mendengar baik tergugat intervensi, ya kan, tergugat dan publik. Nah ini saya kecewa dan protes. Sekian. Ya, saudara-saudara, gagasan saya ke depan tadi problem semua sudah jelas. Ini peristiwa merugikan negara. Kenapa? Keuangan negara 5 bulan ke depan ini, sejak hari ini itu keluar buat biaya hakim. Keluar kita ongkos sendiri ke sini. Saya di Surabaya loh. Dan lain-lain lah, banyak ini. Podcast juga segala macam, hitungan listrik, pulsa segala macam berapa. Gara-gara metodologi hakim terpaku hanya kepada hukum acara. Untuk apa hukum acara yang tidak mendukung substansi keadilan? Saya minta ini, Jokowi, Anda masih presiden sampai setahun ke depan, Oktober. Dan juga anggota DPR, robahlah tata cara persidangan ini. Atur di KUHAP kah, aturkah di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Apa yang perlu diatur? Kalau substansinya sudah ketahuan tentang ketidakadilan ini terjadi, di-stop lah pengadilan ini. Untuk apa gitu loh? Untuk apa ngoyak-ngoyak yang suka tuh kita udah tahu ujungnya. Apalagi ada adagium tadi. Kalau diawali dengan satu peristiwa yang tidak adil, maka ke depannya tidak adil lagi. Masa minta dibacain aja nggak mau coba. Dan juga pakai logika, keberatan nggak dibacain itu apa? Nggak ada juga. Jadi oleh karena itu, saya sarankan ke depan, dan sekarang masih ada waktu Jokowi setahun ke depan dan DPR-nya jangan banyak reses melulu, jangan cawe-cawe. Ini urusan pengadilan ini karena merugikan negara. 5 bulan itu berapa biaya itu untuk satu kasus ini? Untuk satu kasus loh. Mencari keadilan nggak terjamin. Apalagi tadi sudah saya tawarkan dalam konteks mediasi itu. Ayo debat publik, salahnya Rocky Gerung apa? Nyebut presiden itu bajingan tolol, apa salahnya gitu loh. Malah harus argumentasi.
Kan yang dihina oleh ini oleh Rocky bukan presiden, artinya bukan Jokowi, tapi jabatan presiden. Jadi kan benar nggak ada masalah. Jadi utang bertambah dong, Utang bertambah lagi. bertambah ya. Dan rakyat yang bayar. Lihat di Amerika, kalau kita mau ngaco demokrasi, ya siapa sih Donald Trump, bahkan sampai diadili. Iya, sampai di penjara sebentar. Diginin aja udah lambang apa dah? Fuck you, nggak apa-apa itu. Ini baru dibeli bajingan tolol, nggak ada urusan gitu. Nah, kalau nggak mau dikritik jangan jadi pejabat. Iya, itu poinnya. Jangan jadi pejabat, karena pejabat itu kata Rasul ya, ujung ceritanya jabatan itu pada akhirnya bisa mendatangkan penyesalan. Pada akhirnya, kalau awalnya pendaftaran, tapi kalau akhir hidup itu penyesalan. Kenapa? Saya kira yang sekarang banyak ditangkap pejabat itu pada menyesal tuh jadi pejabat. Kenapa Oleh karena itulah di sidang ini jangan penyesalan 5 bulan nyesal kita. Saya minta mekanisme diatur paling lama 1 bulan. Untuk segala macam ditemukannya substansi. Nggak ketemu udah putus. Ngapain tunggu 5 bulan? Ini kan blow on gitu loh. Nah, untuk itu kalau DPR sekarang nggak bisa juga, blow on juga misalnya. Presidennya juga, blow on juga. Kenapa nggak bisa memanfaatkan waktu yang begini berharga dan metodologi? Nah, tapi kalaupun nggak juga ya sudahlah, presiden akan datang. Sama kayak jasa palsu kan? Nah, presiden akan datang, DPR akan datang. Atur yang benar, jangan lagi rakyat dirugikan. Dan terakhir, informasi tanggal 6 November, hari Senin jam 10, tapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jokowi dengan hormat, bawalah ijazahmu, sehingga kita rakyat semua jelas, publik tahu, dan Anda punya ijazah. Nah, logika kedua, apabila udah 3 kali nih, karena yang tanggalnya yang ketiga. Pertanyaan saya kepada hakim lewat medsos ini, kalau Jokowi besok ini diduga tidak lagi bawa bukan ijazah, surat kuasa. Kuasa belum jelas juga. Pengacaranya enggak. Dan tidak bawa ijazahnya, apa tindakan hakim? Nah, ada gagasan, sudah saja hakim tolong dong, ini udah membuktikan udah 3 kali. Mau perstek apa istilahnya, nanti tidak tahu. Ambillah satu kebijakan yang namanya hakim itu kan harus bijaksana. Jangan merugikan rakyat, jangan lakut sama presiden. Putuskanlah bahwa yang benar Bambang Tri. Dan harus keluar. Bambang Tri harus dibebaskan, dan juga ganti 10 triliun. Itu yang benar. Itu rasa keadilan. Karena ada kerugian. Ada kerugian, jelas udah di penjara bos. 2 kali lagi. 2 kali di penjaranya. Pertama 3,5 tahun, yang sekarang udah jalan 1 tahun. Putusannya 4 tahun. Nah jadi itu, tolong ini rasa keadilan. Jangan lagi nunda-nunda lagi karena hukum acara gitu maksud saya. Sampai Jokowi lengser kali. Aduh. Itu korupsi korupsi terselubung. Ya, memanfaatkan dana anggaran yang negara sudah siapkan untuk pengadilan. Tapi untuk kepentingan pribadi, jabatannya dan lain sebagainya. Terakhir, saudara-saudara, rakyat Indonesia sudah mulai cerdas. Tambah lagi keberaniannya, tambah lagi militansinya. Rakyat Indonesia CBM, cerdas, berani, militan. Insya Allah tegak hukum Allah, kejujuran, kebenarannya. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.